Bu Fadi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Bu Fadi. Pak Susilo, hari ini saya izin untuk melakukan wawancara. Sebelumnya monggo saya persilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo SPDI selaku Kepala Sekolah SMK Celudin Wonosobo. Baik Pak Susilo, langsung saja saya menyampaikan beberapa pertanyaan ya Pak. Yang pertama, selama Bapak menjabat menjadi Kepala Sekolah SMK Jalaluddin Wonosobo ini, ada tidak Pak kasus-kasus atau permasalahan yang di dalamnya itu mengandung dilema dalam penyelesaiannya? Oke. Selama saya menjabat menjadi Kepala di SMK Celudin Wonosobo, memang banyak hal yang memang saya rasakan terkait dengan kasus-kasus yang baik itu yang menimpa pada anak-anak, kemudian pada bapak ibu guru terkait dengan tadi yang disampaikan jenengan, yaitu tentang dilema etika. Bisa Bapak boleh menceritakan salah satu saja beserta penyelesaian yang Bapak lakukan? Permasalahannya ada di SMK Celudin khususnya terkait dengan siswa. Memang dalam awal-awal tahun pembelajaran ini memang ada beberapa anak yang memang notabene anak-anak di SMK Celudin Wonosobo itu yang memang mengalami sedikit perlu penanganan khusus terkait dengan problematika atau dilema yang selama ini saya lakukan. Memang kami dengan stakeholder yang ada di sekolah itu bersama-sama mengatasi permasalahan-permasalahan yang menimpa anak-anak kami. Berkolaborasi berarti. Baik Bapak, dari modul yang saya pelajari di Guru Penggerak itu kan ada dua jenis dilema yang sering kita alami dalam sebuah permasalahan. Yang pertama yaitu dilema benar lawan salah, itu biasa kita sebut bujukan moral. Kemudian yang kedua itu dilema benar lawan benar, jadi kedua pilihan keputusan itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, selama ini pengalaman Bapak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi suatu permasalahan itu masuk bujukan moral atau dilema etika? Nah, memang permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kami itu lebih banyak itu yang masuk dalam dilema etika. Kenapa seperti itu? Karena memang hubungannya dengan tadi yang disampaikan dengan kebajikan melawan kebajikan. Jadi ada unsur kebenaran di antara meskipun di antara kesalahan. Ya, baik Bapak. Bapak selama ini dalam menjalankan keputusan yang terutama untuk yang kasus-kasus dilema etika itu bagaimana Pak? Apa yang Bapak lakukan? Oke. Selama ini yang sudah saya lakukan dalam menangani atau mengatasi permasalahan-permasalahan dilema etika, tadi di awal saya sudah menyampaikan kita berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Memang kita awal itu mengidentifikasi dulu apakah permasalahan-permasalahan itu masuk di dilema etika ataukah bujukan moral. Dan memang di langkah awal kita berkoordinasi dengan yang pertama dari Bapak Ibu Wali Kelas, kemudian juga dari Bapak Ibu Wali Siswa, dan juga dibantu oleh kesiswaan terkait dengan identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Tetap kolaborasi dan musyawarah ya Pak dengan pihak-pihak terkait. Berarti itu strategi yang Bapak lakukan ya? Yang strategi yang selama ini saya lakukan dan saya terapkan di SMK sini. Baik. Pak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif Pak dalam Bapak menyelesaikan permasalahan terkait yang dilema etika ini? Hal-hal yang paling efektif yang sudah saya lakukan, yang pertama tadi kita mengidentifikasi dulu anak-anak, kemudian permasalahannya apa, kemudian ada tahapan-tahapan dalam artian saatnya jam senam dimulai. Secara langsung saya sendiri It's time to begin the sixth lesson. awal memang kita memanggil anak itu, yang di situ ditugaskan adalah dari wali kelas, ada
tetap setelah nanti pemanggilan oleh wali kelas apakah ada perubahan dari si pelanggar hal tadi. Apabila memang masih melanggar, melakukan kesalahan, baru nanti tingkatan di atasnya yaitu dipanggil oleh dari wakil kesiswaan. Nah, setelah nanti itu baru kalau misalkan situ masih problemnya belum bisa teratasi, itu memang kita berinisiatif untuk memanggil orang tua untuk datang ke sekolahan untuk mencari solusi yang terbaik, baik itu untuk si anak maupun untuk pihak sekolahan, seperti itu. By step ya Pak, teratur. Baik Pak, untuk tantangan Pak, apakah selama ini Bapak dalam menyelesaikan permasalahan yang di dalamnya ada dilema etika itu ada tantangan tertentu? Oke, kalau tantangan itu ada Bu, karena apa? Karena memang kadangkala keputusan yang diambil kadangkala kalau kita lihat di peraturan yang khususnya di peraturan sekolah, kadangkala itu sudah bisa dikatakan menyalahi aturan. Karena apa? Karena tadi di satu sisi aturan itu harus diterapkan, tapi di sisi lain ada unsur kemanusiaan atau unsur belas kasihan. Karena memang kita juga tahu bahwasannya jangan sampai nanti keputusan yang diambil itu bisa merusak wabilus untuk masa depan anak itu sendiri. Tetap memperhatikan efeknya ya Pak. Baik Pak, berarti tadi Bapak menyebutkan bahwa Bapak mempunyai prosedur-prosedur tertentu ya Pak. Kalau untuk jadwal, apakah Bapak memiliki Pak? Jadi ketika ada suatu masalah, apakah Bapak memiliki targetan waktu tertentu atau prosedur-prosedur saja yang dilakukan Bapak? Tadi kalau misalkan untuk jadwal memang kita kondisional, kita melihat situasi yang ada di lapangan. Nah, terkait dengan tadi by step memang ada waktu, karena memang kita untuk pemanggilan itu kita jedanya itu jaraknya ada 2 minggu sampai di efek terakhir itu jaraknya 1 bulan. Baik, disesuaikan dengan kasusnya ya Pak. Ya, baik Pak. Selanjutnya ada tidak Pak faktor-faktor yang Bapak anggap itu dapat mempermudah Bapak dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika ini? Untuk faktor-faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan dalam dilema etika itu, tadi sedikit saya menggunakan 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Jadi dari cara menggali atau mengenali jadi perkembangan, dan juga sampai nanti di akhirnya adalah keputusan dan direfleksikan seperti itu. Oke, baik Bapak, untuk yang terakhir ini Bapak, dari tadi semua yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika ini? Hikmah yang bisa saya petik memang dalam khususnya pengambilan keputusan di dilema etika memang tidak bisa kita saklek dengan aturan yang ada, karena tadi bahwasanya di satu sisi itu ada kebaikan, tapi di sisi lain juga ada kebaikan. Mudah-mudahan yang sudah saya terapkan di sini itu bisa mengakomodir baik itu kebaikan untuk di pihak sekolah maupun di pihak yang ada permasalahan seperti itu. Lebih banyak manfaatnya ya Pak. Terima kasih Pak Susilo atas wawancara hari ini. Saya cukupkan, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kemudian apabila mengganggu waktunya. Kemudian selamat melakukan aktivitas kembali Bapak nggih. Terima kasih, mudah-mudahan ke depan Jalaluddin semakin baik ya Pak. Amin amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Misbah. Waalaikumsalam Mbak. Bagaimana kabarnya Pak Misbah? Alhamdulillah sangat sehat. Alhamdulillah. Selalu sehat ya Pak? Selalu. Oke.
Niki Pak, hari ini saya jadi wawancara seperti yang kemarin saya sampaikan. Siap. Terkait pengambilan keputusan ya Pak sebagai seorang pemimpin. Tapi sebelumnya saya persilahkan monggo Pak Misbah memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mbak Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Misbahul Khalid SE. Alhamdulillah pada saat ini saya diberi amanah oleh yayasan untuk menjadi kepala madrasah dari tahun 2019 sampai saat ini. Baik Pak Misbah, langsung saja, selama Bapak menjadi kepala sekolah di MTS HS Lancar ya Pak, adakah suatu permasalahan yang ketika Pak Misbah mau menyelesaikan itu menimbulkan suatu dilema? Perlu diketahui secara umum bahwa yang namanya institusi atau lembaga mungkin tidak hanya di madrasah kami tapi juga di sekolah-sekolah yang lain itu banyak sekali masalah, baik itu yang sebesar atau yang kecil, dan mungkin ada yang tadi yang ditanyakan oleh Mbak Febi yang menyebabkan dilema bagi seorang kepala madrasah. Itu jelas ada Mbak, dan itu saya alami dari mulai saya dulu sebelum menjadi guru, maksudnya saya melihat kepalanya yang dulu dan kemudian saya juga pada saat ini mengalami, jelas itu ada. Memang sih Pak, semuanya nggih, baik sebagai pemimpin ataupun pendidik kita selalu menghadapi begitu nggih. Boleh tidak Pak, saya diceritakan satu saja contoh masalah yang menimbulkan dilema beserta cara penyelesaian yang Bapak lakukan. Jadi contohnya mungkin itu masalah guru dan juga nanti masalah siswa. Ya, contohnya masalah guru, kita buat kebijakan di madrasah, guru berangkat harus tepat waktu jam 7. Tapi ada beberapa guru yang mungkin terlambat, entah itu 15 menit atau setengah jam, itu pasti ada. Ya, kita sih tidak bisa menjustis atau berprasangka buruk terhadap dia bahwa dia pasti melakukan hal yang seperti itu pada alasannya. Apalagi yang mungkin guru perempuan yang dimana dia adalah ibu rumah tangga, mungkin anaknya masih kecil atau mungkin ada yang lainnya, dan mungkin ada seorang guru laki-laki di mana dia mau berangkat, ternyata ada tamu. Jadi nyon saya menulis mamane tamu ditinggal berangkat sekolah nggih, secara etika, secara moral nggih tidak pantas. Ya, makanya kita tidak bisa menjustis atau tidak bisa menyimpulkan bahwa dia melanggar karena apa, dia telat karena disengaja. Dan mungkin nanti pelanggaran siswa, nyon sewu di madrasah kita kan tergolong madrasah pedesaan, di mana mayoritas latar belakang ekonomi di ekonomi di tempat kami atau orang tuanya itu kan menengah ke bawah. Ya, contohnya kita buat aturan bahwa anak sekolah wajib pakai sepatu, tapi ternyata dia berangkat pakai sandal. Ya, kita tanya, Pak, kemarin hujan, sandal saya sepatu saya basah dan saya hanya punya satu-satunya. Nah, itu kan kita tidak bisa hati nurani kita atau kita bisa mentoleransi hal-hal yang seperti itu. Ya, seperti itu Mbak, permasalahannya mungkin sebagian kecil dan banyak sekali masalah-masalah yang ada. Kalau untuk kasus yang tadi Bapak ceritakan itu Bapak menyelesaikannya bagaimana Pak? Ya, kita menyelesaikannya dengan secara secara hanya mengingatkan, hanya hanya sebatas mengingatkan. Kemudian kepada guru ya kita pada waktu rapat ya kita sampaikan supaya untuk lebih disiplin lagi. Apalagi yang tadi ibu rumah tangga ya, khususnya kalau tamu sih mungkin kita tidak bisa meninggalkan, tapi kalau seumpamanya guru perempuan ya mungkin dengan cara-cara yang efektif yang dianggap
baik oleh ibu guru tersebut bisa dilaksanakan agar dia tidak telat lagi masuk sekolah. Dan mungkin untuk yang siswa tadi ya kita sampaikan besok kalau semuanya hujan ya sepatunya tolong ditaruh di jok motor atau persiapan bawa kresek dan lain sebagainya, hanya sebatas pembinaan kalau yang seperti itu. Pak, dalam yang saya pelajari, materi yang saya pelajari ini di guru penggerak itu kan ada 2 jenis dilema ya Pak. Yang pertama itu dilema antara kebenaran melawan kebenaran. Mungkin tadi yang seperti yang disampaikan Bapak itu biasa kita sebut dilema etika. Ada lagi yang dalam penyelesaiannya itu ternyata masalah ini ada dilema antara kebenaran dengan kesalahan. Itu biasa kita sebut dengan rujukan moral. Untuk Bapak sendiri selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi suatu permasalahan ini termasuk yang dilema etika atau yang rujukan moral begitu Pak? Ya kita menemukan sendiri, kita kelompokkan di mana yang termasuk dengan apa tadi Mbak? Dilema etika itu yang mana, kemudian kalau dilema etika kan kita apa namanya ya kita kelompokkan, kita pilih-pilih dan mana yang tadi rujukan moral itu kita pilihkan. Dan kita apa namanya setiap akhir bulan kan kita mesti ada rapat dan kita kalau apa namanya kita rapat ya kita sampaikan untuk pembinaan kepada guru-guru masalah kedisiplinan. Dan kalau siswa ya kita kerjasama dengan pihak apa namanya dengan wadah kesiswaan, kemudian dengan wali kelas, dan wali kelas pun juga komunikasi dengan wali muridnya atau dengan orang tua. Terstruktur ya Pak. Pak Misbah sendiri bagaimana selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan Pak, terutama di masalah-masalah yang di dalamnya ada dilema etika ini? Ya apa namanya nih? Ya saya manusia biasa yang jadi ibaratnya kalau saya mengambil keputusan ya bukan apa namanya nih. Saya minta pertimbangan. Apalagi kita adalah sekolah di bawah naungan yayasan, di mana segala sesuatu permasalahan baik itu besar atau kecil, baik itu yang berkaitan dengan masalah dilema etika atau rujukan moral kita sampaikan kepada yayasan bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang terbaik di mana untuk kepentingan kita bersama. Salah ya Pak. Baik Pak, kemudian langkah-langkah atau strategi yang Bapak lakukan ketika ada suatu permasalahan ya, terutama ini yang kita bicarakan dilema etika. Ada permasalahan dilema etika. Langkah-langkah yang Bapak lakukan nopo gitu. Jadi dari awal sampai menemukan keputusan itu. Ya kita apa namanya kalau ada masalah kemudian kita lihat, kita identifikasi, kemudian kita selidiki Mbak. Dan setelah kita selidiki nanti di akhir kita ambil keputusan yang paling baik dengan apa namanya dengan minta pertimbangan ya tadi semua warga madrasah atau ada guru, kemudian ada komite dan ada pihak yayasan. Jadi semua pihak yang terkait kita ajak untuk menjadi. Pak, baik. Selanjutnya nih Pak, masih ada hal-hal yang Bapak anggap itu efektif dalam Pak Misbah mengambil keputusan itu yang membantu Bapak? Apa namanya ya Mbak? Jadi di tempat kita itu sebelum terjadi masalah kita itu melakukan preventif itu loh. Jadi pencegahan. Jadi kita usahakan ya setiap setiap akhir bulan ya kita juga rapat pembinaan dan memusyawarahkan ya semua apa saja. Kemudian untuk siswa pada saat kita upacara setiap hari Senin ya kita salah satu yang disampaikan adalah berkaitan dengan untuk mencegah masalah-masalah agar tidak terjadi. Kalau nanti ada masalah ya tadi kita musyawarah dengan teman-teman yang ada di madrasah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sangat menarik ya Pak. Jadi kita mencegah sebelum ada
masalah meskipun nantinya ada tidak terlalu besar ya dosen ya. Ya paling bukan meminimalkan lah, meminimalisir supaya tidak ada masalah. Ya, saya yakin pasti ada masalah, tapi paling tidak kan kita minimalkan. Kalau setiap bulan ada sharing itu kan sudah ketahuan lebih dulu ya. Ini baik Pak. Kemudian menurut Bapak apa yang menjadi tantangan Bapak ini dalam Pak Misbah mengambil sebuah keputusan masalah yang ada dilema etikanya? Ya, Mbak, tantangan bagi saya pribadi dalam mengambil keputusan. Ya mungkin apa namanya ya namanya sifat manusia gitu. Kadang mungkin orang sing ora seneng. Dalam artian saya mengambil keputusan ini mungkin bagi siapa namanya ya yang melanggar mungkin ada apa namanya ya jenenge bahasane wong ya mungkin enggak apa namanya apa ya mak enggak srek kata orang srek nah, mungkin di hatinya itu tapi kan tantangan saya wong namanya pemimpin ya salah satu kan bisa ya punya kuasa tapi kan kuasa itu tidak apa namanya tidak semena-mena. Jadi apa yang kita sampaikan itu berdasarkan apa yang terjadi, apa yang sudah kita investigasi atau sudah kita telusuri dan sudah kita apa namanya kita lihat, kita selidiki. Berarti tetap aja kalau namanya dilema pasti kan ada dua pendapat gitu ya Pak, ada yang pengen begini, ada yang pengen begini. Tapi dengan musyawarah, kolaborasi dan identifikasi fakta-fakta yang memang sudah terkuak itu tetap bisa diambil keputusan yang terbaik ya Pak. Itu apa namanya ya kita kasih toleransi lah. Ibaratnya kita manusia 1-2 kali mungkin kita bisa toleransi, tapi kalau sudah melebihi kan kita apa namanya ya tetap harus tegas. Baik. Ini untuk masalah toleransi berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya ini tentang jadwal Pak. Jadi ketika Pak Misbah itu menyelesaikan suatu masalah yang di dalamnya ada dilema etika itu, Pak Misbah memiliki jadwal tertentu atau rentang waktu tertentu yang sudah direncanakan nih mau ini selesai sekian tahapannya apa atau prosedur tertentu atau tidak Pak? Ada dua opsi Mbak. Jadi mungkin pada saat itu dan juga kadang kita butuh waktu untuk menyelesaikan. Jadi kalau kita anggap bahwa itu masalah yang bisa diselesaikan pada saat itu, ya kita selesaikan. Tapi kalau seumpamanya ternyata apa namanya masalah itu tidak bisa selesai pada saat itu, ya kita buat jadwal. Tapi ya kita apa namanya ya supaya tidak berlarut-larut, itu jadwalnya ya kita buat secepat mungkin agar masalah itu dapat selesai dengan cepat. Baik, berarti kita lihat permasalahannya dulu nih, kita memang memungkinkan untuk saat itu ternyata ini hanya begini, hanya butuh sedikit gitu langsung selesai bisa gitu. Tapi kalau agak besar ya memang ada rentang waktu tertentu. Baik Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Pak Misbah dalam menyelesaikan masalah? Ya, kita di madrasah itu kan ada struktur Mbak. Kita seorang kepala ya dibantu kalau masalah pembelajaran ya dibantu kurikulum, kalau masalah kesiswaan ya dibantu siswa yang teman dan juga ada wali kelas. Jadi mereka adalah mitra buat saya untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu. Jadi bukan saya sendiri yang mengambil keputusan, tapi ya dibantu dengan teman-teman sehingga kita apa namanya keputusan yang kita ambil itu bukan keputusan kepala tapi keputusan bersama. Sudah terstruktur sekali nih Pak. Berarti sesuai masalahnya juga sesuai. Berarti yang terkait adalah lokasi kesiswaan, lingkungan. Baik Pak, inspiratif sekali nih Pak Misbah. Terakhir Pak, sebagai closing dari semua yang sudah Pak Misbah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dari suatu masalah yang di dalamnya ada dilema etika untuk ke depan? Kesimpulan saya Mbak, yang namanya masalah itu pasti dapat diselesaikan. Dan masalah itu kalau di sebuah instansi atau di sebuah lembaga, khususnya kita di madrasah,
kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dan apa namanya ya dengan adanya komunikasi masalah yang seperti itu kita ngambil kebijakan bersama, akhirnya terjadi komunikasi antara guru-guru yang ada di madrasah, sehingga apa namanya semakin kompak, jadi senang bareng susah bareng. Semoga senang terus nih Pak. Amin, amin, amin. Baik Pak Misbah, ini sangat cukup dan saya juga mendapatkan banyak pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Pak Misbah. Pengalamannya sudah banyak makan asam dan garam itu. Matur nuwun sekali ini cekap. Semoga ke depan Pak Misbah bisa lebih sukses dalam menyelesaikan setiap ada permasalahan, dan semoga sih tidak ada masalah, adapun masalah yang itu saja ya Pak. Dan semoga MTS HS lancar, lebih sukses, lebih dapat mencetak siswa dengan profil pelajar Pancasila. Matur nuwun atas wekdalipun nggih Pak. Terima kasih atas kedatangan Bu Febi. Semoga sebagai guru penggerak dapat dimudahkan dan dilancarkan. Calon Pak. Amin. Dan apa namanya silaturahmi pada siang hari ini semoga apa namanya selalu terjalin komunikasi. Terima kasih atas doanya. Semoga saya diberikan kekuatan untuk menjalankan amanah dari madrasah atau dari yayasan, dan semoga saja MTS tadi seperti yang panjenengan sebutkan. Terima kasih. Matur nuwun Pak Misbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.